bagaimana sikap kita ketika kita memiliki masa lalu yang dahulunya kurang baik, masa lalu yang dahulunya kelam, masa lalu yang dalam bahasa keren kita bilang masa-masa jahiliyah kita, masa sebelum kita hijrah. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa sikap kita untuk menyikapi masa lalu yang kelam? Nomor satu, kita perlu yakin ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang kemudian tidak punya masa lalu. Bahkan seorang laki-laki mulia sekelas Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, itu memiliki masa lalu yang sangat-sangat kelam. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab menjadi salah satu orang yang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnul Khattab menjadi seorang laki-laki yang anak putrinya diambil istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling keren, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sekarang dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya, kelamnya masa lalu itu bukanlah alasan untuk kemudian rusaknya masa depan Anda. Kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk kemudian Anda merasa tidak pantas untuk sukses di masa depan. Kelamnya masa lalu bukanlah alasan untuk kemudian Anda tidak berharap ampunan dan rahmatnya Allah. Sama sekali tidak. Orang yang masa lalunya kelam, dia bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang masa lalunya kelam, dia bisa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Orang yang masa lalunya kelam, dia berhak untuk bahagia di masa yang akan datang. Maka kita mau berbicara seorang laki-laki yang dijamin surga, seorang laki-laki yang kemudian menjadi sahabat terdekatnya Rasulullah, seorang laki-laki yang bahkan kemudian anak putrinya diambil istri oleh Rasulullah, yang bahkan ketika meninggal berjejer makamnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seorang laki-laki yang punya masa lalu yang kelam. Dan saya yakin, saya pribadi, ibu-ibu sekalian, dan pemirsa Madani TV semuanya punya masa lalu. Nah, maka yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi masa lalu? Nomor satu, jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Sebagai apa? Pelajaran. Tentu masa lalu yang buruk akan mendatangkan keburukan-keburukan kepada Anda di masa itu. Bahkan mohon maaf, mungkin di masa yang sekarang, keburukan yang muncul dalam kehidupan Anda adalah hasil yang Anda petik dari apa yang Anda tanam di masa lalu. Nah, maka ketika semua itu sedang Anda rasakan saat ini, maka jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Oh, ternyata dahulu aku berteman dengan orang semacam ini, aku mendapatkan kejadian seperti ini. Ketika masa lalu kemudian aku melakukan perbuatan ini, ternyata yang aku terima adalah seperti ini. Oh, ketika masa lalu aku masih menjadi orang yang terlalu mudah bermaksiat kepada Allah, aku tidak merasakan nikmatnya ibadah. Oh, masa lalu ketika aku masih kumpul dengan teman-teman yang jahat, aku minum minuman keras segala macam, aku tidak bisa hidup tenang dalam keluargaku. Nah, maka poin yang pertama, jadikan masa lalu Anda itu sebagai apa? Pelajaran. Dan pelajaran itu bukan cuma untuk Anda, tapi kemudian untuk orang-orang yang mendengarkan Anda, untuk orang-orang yang hidup di sekitar Anda. Itulah kenapa ibu-ibu sekalian, orang tua kita, mohon maaf ya, untuk yang masih hidup kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Untuk yang orang tuanya sudah meninggal, kita doakan semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ampunan kepadanya, nikmat kubur kepadanya, Allahumma amin. Itulah kenapa kita lihat orang tua itu orang yang paling cerewet dalam hidup kita. Cerewet banget. Kita pulang ke malaman, besok kita bangun kesiangan, marah lagi. Kita makan tidak tepat waktu, orang tua marah. Kita keluar bawa mobil ugal-ugalan, orang tua marah. Kita nampak dalam hidup kita ini orang yang paling cerewet dalam hidupku adalah orang tuaku. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu sekalian, kenapa orang tua menjadi orang yang paling cerewet dalam hidup kita? Karena orang tua adalah orang yang telah merasakan pahit getirnya kehidupan, yang telah memiliki
asam garam dalam kehidupan, sehingga mereka orang tua kita itu menginginkan masa lalu kelam yang mereka alami itu menjadi pelajaran berharga untuk anak-anaknya. Nah, sehingga ibu-ibu harus paham, itulah kenapa nampaknya orang tua kita itu menjadi orang yang paling cerewet dalam hidup kita. Kenapa mereka orang yang paling cerewet? Karena mereka ingin berbagi, karena mereka ingin menyelamatkan masa depan anak-anaknya dengan masa lalu yang pernah mereka alami. Nah, itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang kedua yang perlu menjadi sikap kita dalam menghadapi masa lalu? Nomor dua, jadikan masa lalu Anda pelecut Anda untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Artinya, ketika kita telah Allah berikan dalam skenario kehidupan kita itu masa lalu yang kelam, maka Allah berikan kepada kita sarana untuk mendapatkan kemuliaan dengan meraih tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan meraih apa? Taubatan nasuha. Karena apabila kita sadar, ya Allah masa lalu belum ngaji ya Allah. Ya Allah masa lalu aku belum hijrah ya Allah. Masa lalu aku belum kenal teman-teman yang baik ya Allah. Masa lalu aku belum mengenal majelis ta'lim ya Allah. Maka aku hidup dengan minuman kerasku, aku hidup dengan mengumbar auratku, aku hidup dengan pekerjaan-pekerjaan haramku, aku hidup dengan semua kemaksiatan di zaman itu ya Allah. Nah, maka ketika masa lalu Anda seperti itu, maka Anda punya satu kesempatan untuk melecutkan potensi Anda di hadapan Allah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sementara taubat yang nasuha, taubat yang masuk dalam ke dalam hati, menusuk dalam di dalam hati kita, itu tobat yang ketika kita memiliki masa lalu yang kelam dan sekarang kita ngerti ternyata masa lalu itu begitu kotor. Zaman itu kita nggak ngerti, zaman itu kita nggak paham. Tapi setelah kemudian kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita berkumpul di majelis ta'lim, kita ketemu dengan teman-teman yang solihin dan solihat, itu menjadikan kita paham ternyata masa lalu saya begitu kotor. Ternyata masa lalu saya begitu kelam. Yang ketika Anda yakini semua itu, kemudian terlecutlah semangat Anda untuk bertaubat. Maka ketika Anda bertaubat, Anda mendapatkan kemuliaan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, makna ayat ini secara zahir, mensucikan diri artinya adalah berwudu. Setiap dia berhadas, dia berwudu. Setiap dia junub, dia mandi besar. Setiap dia selesai dari itu, orang yang mensucikan diri. Tapi dalam ilmu tafsir dikatakan al-ibratu, pelajaran dari suatu ayat Al-Quran, bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz Al-Quran itu, dengan keumuman kandungan ayat itu. La bi khususis sababi, bukan karena kekhususan asbabun nuzul atau apa yang dituju oleh ayat. Contoh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tawwab, bukan sekali tobatnya. Tawwab itu terus mengulangi tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Awalnya artinya wudhu, mandi besar, tapi kemudian mensucikan diri dari kelamnya masa lalu, mensucikan diri dari buruknya masa lalu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah. Cuma kan masalahnya seperti yang saya pernah diskusi dengan Al-Akh Abu Shanum waktu kita di Makassar kemarin, itu alhamdulillah kita dapat kesempatan baru dalam hidup saya, dan itu merupakan pengalaman yang insya Allah tidak terlupakan,
itu diminta untuk tausiah di rutan. Dan kita lihat ternyata di dalamnya itu orang-orang yang nampak wajahnya itu wajah-wajah polos. Wajah polos, anak-anak muda, kemudian wajah-wajah yang mereka pakai gamis, mereka berjenggot, nampak wajah-wajah yang menyenangkan awalnya. Tapi nggak tahu kenapa. Nah, maka dari situ kita jadi dapat satu ilmu. Kita ini semuanya pendosa, kalian ketahuan, kami nggak ketahuan. Itu aja intinya. Kita ini semuanya tukang maksiat. Cuma mungkin yang sebagian Allah bongkar, yang kita Allah tutupi. Kita semua ini hadirin adalah orang-orang yang penuh dengan kehinaan. Sudah jujurlah, jujur. Maka saya sampaikan kepada hadirin sekalian begini ya. Ini keluar dari tema, tapi saya rasa ini penting. Ini keluar dari tema, tapi saya rasa ini penting. Begini Ibu-ibu sekalian. Dan pemirsa fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib, kemudian pemirsa Sayap Dakwah TV begitu ya. Yang saya doakanlah semua mudah-mudahan di antara kita yang menyaksikan via Zoom, yang menyaksikan lewat Facebook fanpage, yang menyaksikan lewat YouTube, saya doakan semua, semoga semua dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Semua amal ibadah kita oleh Allah diterima. Semua keburukan kita oleh Allah ditutupi. Dan semua cita-cita kita oleh Allah diijabah dan dikabulkan apabila itu mendatangkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya sampaikan begini. Kadang-kadang kita itu tidak jarang merasa suci di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kenapa kemudian kita merasa suci di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Itu biasa karena kita tidak pernah melakukan dosa yang nampaknya besar. Jadi ketika kita paling dosa saya cuma inilah, cuma ini, paling bercanda sama temen keterlaluan, paling dosa saya cuma ya sekedar ketemu orang kemudian saya bercandain dia, saya ejek dia. Ketika itu dalam keadaan ibadah Anda tertib, sholatnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, sesekali juga puasa, kemudian tidak jarang juga bersedekah, maka dengan itu hadirin sekalian dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu mukena, kadang-kadang kita merasa surga lah saya ini. Surga sudah. Mati kapanpun gak masalah. Nampaknya saya ini udah betul-betul jadi penghuni surga deh gitu loh. Maka kemudian kita ini merasa merasa suci. Anda tahu apa yang terjadi, Bu? Allah tidak suka dari seorang hamba pun yang kemudian dia merasa suci di hadapan Allah. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian itu merasa suci. Kenapa ya Allah kami tidak boleh merasa suci? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Udah kan? Dalam keadaan dosa-dosa kita nampaknya dosa kecil, ibadah kita nampaknya baik-baik saja. Kemudian akhirnya kita merasa suci dalam keadaan Allah tidak ingin kita merasa suci. Anda tahu apa yang terjadi? Terkadang sekali lagi ya. Terkadang Allah akan jatuhkan Anda pada suatu dosa besar yang dengan itu kemudian Anda merasa hina di hadapan Allah dan Anda merasa hina di hadapan manusia dan dengan itu Allah menjadi ridho dengan Anda. Saya ulang. Jadi terkadang ketika kita sudah mulai merasa suci karena kita tidak pernah melakukan dosa besar, minuman keras, berjudi, atau kemudian berzina, na'udzubillah, nas'alullah assalamu al'afiyah, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Kemudian ibadah kita baik, kita sholatnya tertib, puasa kita ada, sedekah kita ada, bacaan Al-Quran kita istiqomah. Maka ketika mulai muncul perasaan suci, Allah tidak suka. Maka Allah akan kirimkan kepada kita satu cara, yang itu tentu dengan hikmahnya Allah Ta'ala, Allah terkadang jatuhkan kita pada suatu dosa besar, yang kemudian ketika setelah kita melakukan dosa itu kita tidak pernah lagi merasa suci. Kita merasa hina di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan manusia. Siapapun di antara manusia yang kita temui, kita merasa dalam hati, kamu lebih baik dari saya. Aku hina, aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan itu. Engkau orang baik, begitu loh. Nah, masa lalu yang kelam itu ibu-ibu sekalian adalah untuk melecut kita dalam rangka mendapatkan cintanya Allah dengan tobat dan dengan mensucikan diri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini ngomong masa lalu dulu ya. Nanti kemudian kita ngomong
aku sibuk, bahagia. Begini. Kemudian yang ketiga, untuk apa masa lalu itu? Masa lalu itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat, yang nomor satu untuk pelajaran. Nomor dua, untuk kita melecutkan tobat dan istighfar kita di hadapan Allah. Yang ketiga, untuk apa masa lalu itu? Masa lalu itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat, yang nomor satu untuk pelajaran. Nomor dua, untuk kita melecutkan tobat dan istighfar kita di hadapan Allah. Nomor tiga, masa lalu itu senantiasa menjadi bayangan untuk kemudian kita senantiasa lurus menapaki masa depan. Saya jelaskan biar tidak terlalu membingungkan bahasanya. Masa lalu ini adalah cermin yang menjadikan kita senantiasa memandang masa depan dengan lurus. Maksudnya apa? Ingat, kita punya masa lalu yang buruk. Kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu sekian tahun tidak menutup aurat dan jangan dikira itu dosa kecil. Kita punya masa lalu mungkin bekerja di tempat-tempat ribawi dan jangan dikira itu dosa kecil. Kita punya masa lalu mungkin pernah na'udzubillah min syarri dzalik melakukan 1, 2, 3, 4 dosa besar. Nah, maka itu menunjukkan kepada kita, kamu orang lemah tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Engkau orang yang lemah tanpa mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Engkau orang yang lemah apabila engkau tidak dituntun di dalam taufik dan hidayahnya Allah. Nah, sehingga ketika kita menatap masa depan, kita itu tetap merasa perlu mendapatkan bimbingan Allah. Kita tetap perlu mendapatkan arahan dari Allah. Kita tetap merasa khawatir akan kelemahan kita di masa lalu. Akhirnya kita tidak sombong. Itu 3 poin. Jadi masa lalu ini adalah cermin kita untuk senantiasa kita lurus memandang masa depan. Karena apa? Ingat loh ya, kamu pernah lemah seperti itu. Bagaimana kamu selamat? Atas pertolongan Allah. Berarti ketika kita memandang masa depan, jangan sombong karena kita lemah. Maka ketika kita memandang masa depan, ayo fokus minta pertolongan kepada Allah. Itulah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nabi besar Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita doa yang jangan sampai doa ini dilupakan. Anda di mobil baca, Anda di rumah baca, Anda di dapur baca, Anda mau tidur baca, Anda bangun tidur baca. Apa doa itu? Dan ini doa ternyata yang paling sering dibaca oleh An-Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati seorang hamba. Sampai Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati kalian itu berada di antara 2 jemarinya Allah. Yuqallibuha haitsu sya. Yang Allah akan bolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan. Maka kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Masukkan dalam hati. Ya Allah, hatiku berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Hatiku senantiasa Engkau bolak-balikkan ya Allah. Aku khawatir justru hati ini akhirnya ya Allah Engkau balikkan pada tempat-tempat yang Engkau murkai. Terus kita minta apa sama Allah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Minta sama Allah ketetapan. Ketika pula kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada hamba jalanmu yang lurus ya Allah. Bukan berarti sekarang kita tidak lurus. Tapi apa? Ketika saat ini kita sudah berada di atas jalan yang lurus, dalam kata ihdinas siratal mustaqim itu kita minta sama Allah, tetapkan di atas jalan yang lurus ini ya Allah sampai kematian menjemputku. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kalimat tawadhu,
Seakan-akan kita merasa belum dapat saya ya Allah. Saya belum dapat jalan itu ya Allah. Saya belum merasakan jalan itu ya Allah. Maka terus kita minta kepada Allah dalam keadaan hati kita miskin. Dalam keadaan hati kita butuh. Dalam keadaan hati kita perlu dengan apa yang kita minta dari Allah Ta'ala. Maka begitu. Jadi yakini dengan masa lalu yang seperti itu bahwa Anda lemah, saya lemah. Tanpa pertolongan Allah kita jatuh. Tanpa pertolongan Allah kita binasa. Tanpa pertolongan Allah kita akan celaka. Nah itu 3 hal bagaimana kita mensikapi masa lalu.